I'm blaming you. And you know I can't take it now or never. And you insinuating that you think we might be better me and you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Pada video pembelajaran kali ini, saya Zahra Rahmatur Rahim sebagai perwakilan kelompok 5 Tata Busana 2022A akan menjelaskan tentang interlining. Apa sih interlining itu? Jadi, interlining merupakan pelapis yang membantu membentuk siluet pakaian. Berbeda dengan kain lining ya teman-teman, interlining atau kain penengah adalah jenis bahan kain yang diselipkan di antara lapisan luar dan juga lapisan dalam. Tujuannya apa sih? Jadi tujuannya adalah untuk memberikan efek hangat serta juga untuk mengokohkan suatu busana. Kain yang dijadikan interlining biasanya memiliki karakteristik tebal, lembut, dan juga fleksibel. Ada jenis interlining yang diproses dengan teknik knitting atau rajut, ada pula interlining dengan ditenun, dengan tidak ditenun, dan bahan pelapis dari kombinasi dua serat yang berbeda. Bahan kain untuk interlining ini pun juga beragam. Ada yang terbuat dari wool, sutra, dan serat buatan dengan kualitas yang mumpuni. Pemilihan kain pelapis antara ini tergantung tujuan pemakaiannya. Sifat dan karakteristik kain interlining ini tergantung jenis materialnya. Salah satu contohnya yaitu tirai atau gorden. Seringkali menggunakan kain interlining berbahan flanel atau kain lain dengan ketebalan serupa untuk mempertahankan suhu ruangan. Contoh lain adalah mantel atau jaket musim dingin, biasanya juga dilengkapi kain pelapis untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Dewasa ini, penggunaan interlining lebih fleksibel, yaitu bisa dilepas pasang, sehingga pakaian dapat digunakan dalam musim dingin maupun musim panas. Nah, selain perannya untuk menjaga temperatur, ternyata interlining ini juga berfungsi sebagai pelindung kain loh teman-teman. Jenis kain ini dapat kita temukan pada tirai yang lebih banyak terpapar sinar matahari atau cahaya lampu. Lapisan interlining banyak direkomendasikan dipasangkan dengan bahan sutra maupun beludru. Kenapa? Karena bahan tersebut lebih sensitif terhadap sinar matahari yang berlebih. Sekarang kita masuk pada macam-macam interlining. Jadi, macam-macam interlining ada Trubenize, Viseline, Kufner, Flanell, dan juga tricot. Yang pertama ada Trubenize, yaitu kain pelapis yang tebal dan kaku. Trubenize ini ada yang dilapisi plastik dan juga ada yang tidak dilapisi plastik. Trubenize yang dilapisi plastik lebih praktis dalam pemakaiannya, karena hanya perlu disetrika pada bahan yang hendak dilapisi. Sedangkan Trubenize yang tidak dilapisi plastik, terlebih dahulu perlu dijahitkan pada bahan yang akan dipakai. Yang kedua ada Viseline, yaitu pelapis yang relatif tipis dan mempunyai perekat atau lem yang mencair jika disetrika. Jenis ini ada yang sangat tipis, sedang, dan agak tebal. Yang baik kualitasnya biasanya yang sangat tipis. Jenis ini berbentuk serabut yang berupa lembaran dan mudah robek. Viseline ini juga ada bermacam-macam jenisnya. Seperti contohnya adalah yang pertama, Viseline telur kodok. Kenapa sih disebut telur kodok? Karena pengaplikasian lemnya yang berbentuk bulat-bulat kecil seperti telur kodok. Bisa kalian lihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada Viseline gula pasir. Disebut gula pasir dikarenakan ciri khas pada lemnya yang berbutir-butir kecil seperti gula pasir. Dan juga ada Viseline kapas, seperti namanya ya. Disebut Viseline kapas karena serat pada Viseline tersebut seperti kapas. Oke, setelah membahas jenis-jenis Viseline tadi, kita kembali ke macam-macam interlining. Jadi yang ketiga ini ada Kufner, yang merupakan interfacing yang memiliki drop jatuh, bahan dan kelenturannya yang bagus. Memiliki bagian lem yang biasanya digunakan untuk baju-baju formal. Yang keempat, flanel. Flanel merupakan salah satu jenis kain dari bahan wool yang memprosesnya dibuat tanpa ditenun. Biasanya digunakan sebagai bahan penebal atau penghangat. Yang terakhir, tricot. Tricot merupakan bahan pelapis dengan lem yang lebih tipis,
yang biasanya digunakan untuk melapisi bahan batik mahal atau bahan yang tipis yang memerlukan pelapis. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah interlining mempunyai berbagai macam jenis. Agar pakaian yang kita hasilkan lebih bagus siluetnya, hendaknya kita juga menggunakan lining dan interlining yang tepat, sehingga dapat mempertinggi mutu busana yang kita hasilkan. Nah, intinya jangan sampai kita salah memilih lining maupun interlining ya teman-teman. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.